Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Indri pada pembelajaran IPS kali ini KD 3.1 di tema 3 subtema 2. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat meskipun belajar dari rumah. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai, silakan kalian berdoa terlebih dahulu. Mari anak-anak, kita mulai tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. KD 3.1, muatan pelajaran IPS, pembelajaran 1 dan 5. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Siswa dapat mengidentifikasi ciri burung cendrawasih. 2. Siswa dapat menyebutkan cara melestarikan burung cendrawasih. 3. Siswa dapat menyebutkan tujuan pemeliharaan burung cendrawasih. 4. Siswa dapat menyebutkan tempat konservasi hewan langka di Indonesia. 5. Siswa dapat menyebutkan 5 jenis hewan langka di Indonesia. 6. Siswa dapat menyebutkan karakteristik berbagai hewan peliharaan. Dan 7. Siswa dapat menyebutkan pemanfaatan berbagai hewan peliharaan. Anak-anak, di negara kita kaya akan sumber daya alam, di antaranya adalah sumber daya alam hewan. Apakah burung yang ada di dalam gambar ini? Ya, kalian semua sudah tahu, hewan ini adalah burung cendrawasih, burung yang menjadi kebanggaan seluruh masyarakat Indonesia yang keberadaannya di Pulau Papua. Mari kita cari informasi tentang burung cendrawasih yang sangat cantik ini. Ya, burung cendrawasih disebut juga sebagai burung surga karena burung yang menjadi maskot Papua ini memiliki warna bulu yang indah. Ya, warna bulu cendrawasih yang mencolok ini dikombinasikan dari beberapa warna. Warna yang bermacam-macam menjadi salah satu penanda untuk mengelompokkan jenis mereka. Nah, burung cendrawasih mati kawat adalah jenis yang menjadi identitas Provinsi Papua. Keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam, tentu karena perburuan dan penangkapan liar serta kerusakan habitat. Nah, karena itu ada beberapa jenis cendrawasih yang harus dilindungi, antara lain cendrawasih kuning kecil, cendrawasih botak, cendrawasih raja, cendrawasih merah, dan toa. Mengapa burung cendrawasih menjadi salah satu sumber daya alam kebanggaan rakyat Papua dan bangsa Indonesia yang harus dilestarikan? Ya, karena burung cendrawasih sangat indah dan disebut sebagai burung surga. Namun keberadaannya semakin langka. Mengapa keberadaannya semakin langka? Akibat 1. Perburuan liar. Banyak sekali masyarakat yang memburu hewan cendrawasih ini. Yang kedua adalah habitat atau tempat tinggalnya yang sudah rusak. Yang ketiga adalah reproduksi yang lamban. Yang keempat adalah perekonomian masyarakat Papua yang sulit sehingga masyarakat Papua banyak yang memburu burung cendrawasih untuk dijual dengan harga yang cukup mahal. Nah, sebagai bangsa Indonesia, kita harus melestarikan burung cendrawasih khususnya dan hewan lain yang dilindungi. Bagaimana cara melestarikannya? 1. Penangkaran di lokasi perlindungan. 2. Memberi perawatan terbaik. 3. Mengembangbiakan. 4. Tidak memburu. 5. Tidak merusak populasi. 6. Melepaskan ke alam. 7.
mencegah stres. Dan 8, menyerahkan pada lingkungan marga satwa. Apa tujuan pemeliharaan burung cendrawasih? Tentu, 1. Untuk menambah keanekaragaman satwa yang ada di negara kita. 2. Untuk menjaga ekosistem di hutan. 3. Digunakan untuk kepentingan edukasi. 4. Dapat dijadikan hiburan. 5. Dapat mempromosikan wisata Nusantara. Anak-anak juga harus mengetahui tempat konservasi hewan langka yang ada di Indonesia. Di manakah tempat konservasi hewan langka di Indonesia? Ya, yang pertama ada di Pusat Konservasi Taman Nasional Komodo. Di sini kita lihat hewan komodo dilindungi di Taman Nasional Komodo yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya adalah Pusat Konservasi Taman Nasional Tanjung Puting yang berisi perlindungan terhadap orang utan. Selanjutnya adalah Pusat Konservasi Taman Nasional Ujung Kulon. Taman Nasional Ujung Kulon ini melindungi badak bercula 1. Lalu ada Pusat Konservasi Taman Nasional Waikambas yang melindungi gajah Sumatera yang keberadaannya sudah tergolong langka. Selanjutnya adalah Pusat Konservasi Penyu dan Kura-kura Pulau Serangan. Di sini kita lihat bahwa kura-kura dilindungi karena keberadaannya semakin langka. Selanjutnya adalah Pusat Konservasi Burung Enggang Paloh yang berada di Pulau Kalimantan. Nah, anak-anak, untuk mengetahui tentang hewan langka yang ada di Indonesia, mari kita lihat persebarannya pada peta persebaran hewan langka di Indonesia. Kalian bisa lihat di sini beberapa hewan langka yang dilindungi: beruang madu, harimau Sumatera, dan gajah yang berada di Pulau Sumatera. Di Pulau Kalimantan ada orang utan. Di Pulau Jawa ada badak, ada harimau Jawa dan banteng. Di Sulawesi ada babi rusa, ada anoa dan burung maleo. Di Nusa Tenggara Timur ada komodo, dan di Pulau Papua ada burung cendrawasih, burung kakak tua, ada kuskus dan walabi. Tentu hewan langka ini harus kita jaga kelestariannya. Nah, anak-anak, selain hewan langka yang harus kita jaga kelestariannya dan kalian harus kenal, kalian juga harus mengenal berbagai hewan yang hidup di lingkungan sekitar kita. Bagaimana karakteristik tempat hidup hewan yang ada di lingkungan sekitar kita? Mari kita lihat. Di rumahmu seringkali kamu melihat binatang yang merayap di dinding. Apakah itu anak-anak? Ya, itu adalah cicak. Cicak merayap di dinding rumahmu. Kenapa? Karena cicak mempunyai perekat pada telapak kakinya sehingga dapat merayap di dinding atau langit-langit rumah. Ya, terdapat beberapa jenis cicak, yaitu cicak rumah, cicak pohon hijau, dan tokek. Cicak pohon hijau dan tokek mempunyai ukuran yang lebih besar. Selain itu, kadang kita juga melihat ada kelelawar. Kelelawar hidup di tempat yang gelap seperti di atap rumah dan gua. Kelelawar ini ada dua jenis, yaitu kelelawar pemakan buah dan kelelawar pemakan serangga. Selain itu juga ada binatang yang sering menyerupai dengan tempat dia tinggal atau tempat dia merekat, yaitu bunglon. Bunglon dapat mengubah warna kulitnya sesuai dengan warna benda yang ada di sekitarnya. Nah,
Itu beberapa hewan yang ada di lingkungan sekitar kita yang harus kalian tahu karakteristiknya. Kemudian selain itu kalian juga harus mengetahui beberapa hewan yang ada di lingkungan sekitar, ciri dan manfaatnya bagi kehidupan kalian. Beberapa hewan yang harus kita ketahui ciri dan pemanfaatnya bagi kehidupan kita, yaitu yang ada di sekitar kalian sendiri tentunya, yaitu ayam, bebek, kucing, dan ikan. Yang pertama adalah ayam. Ayam ciri-cirinya tinggal di darat, memiliki paruh untuk mencari makanan, merupakan hewan unggas peliharaan dan dibudidayakan di peternakan. Manfaat ayam adalah bisa diambil telur dan dagingnya. Kemudian bebek. Bebek tinggal di darat dan juga dapat berenang. Bebek merupakan hewan unggas peliharaan juga dan dibudidayakan di peternakan. Manfaatnya bisa diambil telurnya untuk diolah menjadi telur asin dan dagingnya untuk pembuatan sate. Selanjutnya adalah kucing. Kucing tinggal di darat, makanannya daging atau ikan, memiliki cakar yang tajam dan gigi taring untuk mengoyak makanan. Manfaat kucing adalah sebagai binatang kesayangan tentunya. Selanjutnya adalah ikan. Ciri ikan hidup di air, memiliki insang untuk bernafas, bergerak menggunakan sirip dan ekor, dan beberapa jenis ikan dapat dikonsumsi dagingnya dan beberapa jenis ikan bermanfaat sebagai ikan hias. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, dan untuk pelajaran KD 3.1 IPS. Bu Guru ucapkan selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas untuk tugas yang nanti Ibu berikan ke kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat selalu dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.